Mungkin dari ada kiat-kiat bagaimana Ustaz ya? Iya. Pasti kalau pernah dihanat itu susah hilangnya orangnya Ustaz. Ingatan kita, sakit hatinya begitu ya. Bahwa dihanat itu memang menyakitkan gitu Ustaz. Iya. Kiat-kiat apa gitu Ustaz bisa menghilangkan? Hati kita ini nggak sama seperti laptop yang folder filenya bisa di-delete. Dia bukan handphone, kalau penuh kita tinggal ambil, buang. Nggak begitu. Saya bisa menghentikan tangan saya untuk gini-gini. Saya bisa untuk menghentikan kaki saya untuk berjalan. Saya bisa untuk menghentikan kedipan mata saya sejenak. Tapi untuk menghentikan bisikan hati nggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan konsentrasi hati. Daripada sibuk memikirkan yang nggak penting ini, ya kita fokuskan sibuk buat sumur bor di daerah pedalaman yang susah air, mencari anak yatim fakir miskin di lampu merah untuk disekolahkan, sehingga pikiran kita fokus kira-kira beras untuk bulan depan ada nggak ya, sehingga akhirnya kita melupakan itu. Dan saya beberapa kali ada beberapa hal yang udah saya lupakan, tamu bahkan datang ke rumah udah salaman, tim yang ingatkan, kan itu yang ngejek kemarin. Ya udah kadung salaman udah pulang mau apa lagi. Jadi saya nggak berteori, hanya sekedar menyampaikan salah satu resep yang kita pakai adalah iya kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif sehingga dia terlupakan sendiri. Bahwa walaupun ketemu kita ingat lagi, karena sulit untuk melupakan kecuali mungkin kita kena demensia atau amnesia, na'udzubillah. Nah, tapi insya Allah kalau kita sibukkan, kita alihkan konsen kita, dan tentu saja ada pertolongan Allah. Allah menolong kita insya Allah. Artinya Waalaikumsalam. Habis bangunin orang sahur dulu Ustaz. Masya Allah. Ada Pak Wahyu dan Pak Irfan nih. Pak Wahyu, Pak Irfan, apa kabar? Sehat. Gimana puasanya gimana? Oke ya? Alhamdullah lancar, alhamdulillah. Bahagia. Mudah-mudahan mereka tidak mengadukan tentang sakit hati. Ini benar Pak. Justru baru Pak Irfan. Mau Itu curhat. Pak Irfan ini mau curhat, katanya pernah dihianati gimana Pak Irfan? Kalau saya lebih sering malah dalam bisnis, Ustadz, dalam muamalah. Jadi kita, ini datang-datang nanya ini nggak apa-apa ya. Jadi kita sudah settle, sudah jalan usahanya, sudah jalan bisnisnya gitu Kang Maman. Tapi di tengah perjalanan setelah ada uangnya, nah biasanya di situ timbullah pengkhianatan dalam bisnis yang pada akhirnya ujung-ujungnya membuat bisnis itu rugi. Jadi ketika pengkhianatan itu terjadi sebenarnya nggak langsung bangkrut tuh. Tapi karena pengkhianatan itu terjadi, bisnisnya rugi, dan setelah bisnisnya rugi, dihianati lagi. Yaitu saya yang harus menanggung kerugiannya, dan si partner bisnis itu menghilang begitu saja. Dan uniknya berarti ini... pesulap dia? Ya, betul. Uniknya lagi, ini sempat terjadi berkali-kali, berulang-ulang di berbagai lini bisnis yang berbeda. Makanya tadi saya lari ke sini nih, karena mau curhat tentang ini. Saya sangka mau lari dari kenyataan. Gimana mungkin nasihat dari Ustadz? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk, balasannya mesti balasan yang sama. Al-ainu bil aini, mata dibalas dengan mata. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Wal juruha qisas, luka dibalas dengan luka.